A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamda syakirin, hamdan na'imin. Hamda yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Kama an'amana alaina bini'matil hidayah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah, Assalamualaikum ya Habiballah, Assalamualaikum ayuhan nabiyyu wa rahmatullah, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Segala puji hanya milik-Mu ya Allah, Tuhan kami, Tuhan semesta alam. Engkaulah yang memulai segala sesuatu yang terdahulu dan yang mengawalkan. Atas karuniamu yang agung dan kemurahanmu yang mulia, Engkau menjadi pintu harapan. Kami berlindung kepadamu dari godaan, bisikan, dan kedatangan jin, iblis, syaiton, dan para pembantunya. Kami pun mengharap pertolonganmu dalam mengatasi hawa nafsu yang kerap mendorong kami berlaku jahat. Kepadamu kami memohon bimbingan agar aktivitas keseharian kami senantiasa mendekatkan diri kami kepadamu. Wahai Tuhan, pemilik kebesaran dan kemuliaan. Ya Allah ya Rob, jadikanlah negeri kami negeri yang aman, damai, sentosa. Ya Allah ya Rob, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami. Ampunilah kami, sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu. Amin, amin ya Robbal Alamin. Bapak Ibu, sahabat-sahabat Peki Zamrud, sahabat-sahabat Quran dimanapun berada, sahabat-sahabat Quran yang juga ikut bergabung di live TikTok Kang Iip dan juga di channel YouTube Kang Iip. Selamat malam, ayuhal mukminun. Salamullahi alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, karena beberapa hari terakhir ya kita digoncang, digoncang dengan sebuah bencana musibah yang ya menyebabkan kehancuran berbagai banyak unsur ya. Nah, jadi masih nyambung cerita berkaitan dengan membangun peradaban gitu. Ya, ketika kita bicara bagaimana membangun peradaban, di sisi lain juga ada orang rame-rame menghancurkan peradaban. Ya, maka untuk malam ini kita angkat judul Anatomi Kehancuran Bangsa, Analisis Kriminalitas Mutrafin dan dampaknya terhadap krisis ekologi berdasarkan Quran. Ya, ini hanya sekedar mengingat aja. Ya, mudah-mudahan ya ada yang mendengarkan ya pembicaraan kita ini. Jadi saya ulangi, malam ini kita akan bahas judul Anatomi Kehancuran Bangsa. Analisis kriminalitas mutrofin dan dampaknya terhadap krisis ekologi berdasarkan Al-Quran. Istilah mutrofin ini bentuk jamak dari kata mutrof, adalah terminologi fundamental dalam Al-Quran yang merujuk pada sebuah kelompok inti yang secara historis terbukti menjadi faktor kehancuran peradaban. Meskipun jarang disoroti dibandingkan dengan istilah zolim, mutrofin memiliki konsekuensi yang jauh lebih sistemik. Nah, mereka itu didefinisikan sebagai kaum yang hidup bermewah-mewah, bergelimang harta, serta mengumbar hawa nafsu tanpa mengindahkan norma-norma kebenaran. Nah, kelompok mutrofin juga bukan sekedar orang kaya biasa. Ya, mutrofin adalah para pemuka,
para pembesar, dan orang-orang yang terpandang yang memegang kendali atas sumber daya berupa modal maupun sumber daya manusia, serta memiliki akses kuat ke jaringan ekonomi, politik, dan sosial negara. Nah, dalam konteks kekinian, Mutrofin diwakili oleh persekutuan antara konglomerat, politisi, dan pejabat tinggi negara, atau yang sering disebut penjahat besar. Nah, dalam bahasa Quran disebut sebagai akabiro mujrimin. Akabiro mujrim. Jadi pembesar-pembesar yang jahat. Nah, pembahasan ini berargumen bahwa kehancuran bangsa adalah hukum alam yang dipicu oleh kemunculan kaum mutrofin. Melalui lensa Quran, fenomena mutrofin adalah identik dengan konsep modern, kleptokrasi, dan juga state capture atau penangkapan negara, di mana kekuasaan dan kekayaan digunakan untuk memutarbalikkan kebijakan demi kepentingan segelintir orang yang secara sistematis merusak fondasi keadilan, moralitas, dan yang paling nyata adalah merusak keseimbangan ekosistem alam. Yang perlu dibahas pertama adalah bagaimana mutrofin dalam perspektif Al-Quran, baik sifat, karakter, dan juga hukum sebab akibat dari munculnya kaum mutrofin. Landasan teologis yang kuat menjadi kunci untuk memahami mengapa kelompok ini menjadi ancaman eksistensial bagi sebuah bangsa. Pertama, perlu didefinisikan apa itu mutrofin dan bagaimana karakteristiknya. Secara bahasa, mutrofin berasal dari kata tarofa yang bermakna hidup mewah, berlebihan, melampaui batas, dan suka membuat kerusakan. Mutrofin adalah mereka yang terbuai oleh nilai-nilai palsu dan kenikmatan fana duniawi, menjadikan dunia sebagai tujuan akhir, bukan sarana menuju kebahagiaan akhirat. Nah, sifat-sifat mendasar dari kaum mutrofin yang dicela dalam Al-Quran meliputi atau antara lain, mutrofin adalah motor kedurhakaan atau yang disebut sebagai fasik. Mereka adalah pihak yang paling banyak ingkar dan menentang kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Hati mereka tertutup dan akal mereka buta terhadap petunjuk karena tertipu oleh kemewahan-kemewahan duniawi. Ciri yang kedua, sombong dan tertipu oleh kekuatan. Maksudnya, mereka memandang kekayaan dan kekuatan yang dimiliki sebagai tanda keridhaan dari Tuhan. Dan mereka menyangka hal itu akan menghalangi mereka dari azab. Sifat atau karakter yang ketiga, mutrofin itu suka membuat kerusakan di muka bumi. Mutrofin adalah para mufsidin atau orang-orang yang gemar berbuat kerusakan, yang melanggar keseimbangan yang telah ditetapkan. Dan pasti ada hukum sebab akibat yang terjadi karena perbuatan mereka. Coba kita lihat beberapa ayat yang menerangkan karakter mereka.
Misalnya kita lihat surat 2 ayat 99. Surat 2 ayat, maaf bentar ya. Udah muncul kah Qurannya? Belum, Bang. Ya, Nah, sudah sekarang. jalan-jalan dulu kayaknya. Hmm. 299. Ya, sampai 101 ya. Silakan. Halo. Halo Bu Ika, mangga. Bu Tini kemana nggak ada? Bu Tini nggak ada ya? Auzubillahi Ini, minasyaitonir rajim. Ada ya, Bu Tini? oh iya ini saya audionya saya masih mute. Baik, Ya, makasih. Saya duluan baca ya. Baik, ya. Memang. nuhun. Surat Al-Baqarah ayat 99. Dan sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu ayat-ayat yang jelas dan tak ada yang ingkar kepadanya, melainkan orang-orang yang fasik. Pat- Patutkah mereka ingkar kepada ayat-ayat Allah, dan setiap kali mereka mengikat janji, segolongan mereka melemparkannya, bahkan sebagian besar dari mereka tidak beriman. Dan setelah datang kepada mereka seorang rasul dari sisi Allah yang membenarkan apa yang ada pada mereka, sebahagian dari orang-orang yang diberi kitab melemparkan kitab Allah ke belakang, ke punggungnya, seolah-olah mereka tidak mengetahui bahwa itu adalah kitab Allah. Itu sifat yang pertama. Hmm. Mereka orang yang paling banyak menentang, mengingkari kebenaran yang dibawa oleh para rasul. Hmm. Ya, sifat yang kedua tadi, mereka memandang bahwa kekayaan, kekuasaan itu Hmm. tanda keriduan Kebenaran. Tuhan dan menyangka mereka tidak akan diazab gitu. Hmm. Hmm. Surat 35 ayat 43. Nah, sekarang Ibu Ami, mangga Ibu Ami, Ibu Ami, Ya, maka, terima kasih Bu ya. Ami Ami. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 3545. Belum muncul, Kang? Sudah. Nah, Sudah pahami. karena karena kesombongan mereka di muka bumi dan karena rencana mereka yang jahat. Rencana yang jahat itu tidak akan menimpa selain orang yang merencanakannya sendiri. Tiadalah yang mereka nanti-nantikan melainkan berlakunya sunnah Allah yang telah berlaku kepada orang-orang yang terdahulu. Maka sekali-kali kamu tidak akan mendapat penggantian bagi sunnah Allah. Dan sekali-kali tidak pula akan menemui penyimpangan bagi sunnah Allah itu. Iya, udah sombong, merusak lagi. Ya, Sekarang 212. mangga Bu Ami. Surat berapa Bu belum muncul? Dua, surat Al-Baqarah 212. Hmm. Hmm. Bu Ami bisa lihat? Dia yang lain nggak apa-apa. Oke, baik kalau gitu. Belum muncul. Ah, Baru Iya, baru yang muncul lain aja. bentar-bentar. oke. Surat 2 212. Mangga. Kehidupan dunia dijadikan indah dalam pandangan orang-orang kafir dan mereka memandang hina orang-orang yang beriman. Padahal orang-orang yang bertakwa itu lebih mulia daripada mereka di hari kiamat. Dan Allah memberi rezeki kepada orang-orang yang dikehendakinya tanpa batas. Itu. Jadi pertama mereka motor kedurhakaan, suka menentang kebenaran, yang kedua sombong tertipu oleh kehidupan dunia. Dan yang ketiga mereka tuh Nah, gemar membuat kerusakan gitu. Hmm. Gemar membuat kerusakan di muka bumi. Surat 2877. Nah, sekarang beralih ke Ibu Eti. Mangga Bu Eti. Hatur nuhun Bu Tini. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 28 ayat 77.
Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu kebahagiaan negeri akhirat. Dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi dan berbuat baiklah kepada orang lain. Sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Ya, jangan berbuat kerusakan. Nah, puncak dari ancaman mutrofin terletak pada mekanisme kehancuran yang dijelaskan dalam Quran surat Al-Isra ayat 16. Surat Al-Isra 17 ayatnya 16. Mangga Bu Eti, Bismillah. lanjutin. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 17 ayat 16. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Nah, ini sudah terjadi hukum sebab Gimana? akibat gara-gara kaum mutrofinnya nih. Iya. Ya. Wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrofiha. Mutrofi itu orang-orang yang hidup mewah. Hmm. Maka ketika mereka durhaka, ya udah hancur nih peradaban. Hmm. Ayat ini menegaskan bahwa kehancuran suatu peradaban bukanlah karena bencana alam semata, Iya. melainkan Ya. dimulai dari fase ketika Allah memberi perintah ketaatan kepada mutrofin. Mutrofin bisa pemuka, bisa pembesar gitu, bisa pejabat di sebuah negeri itu. Tetapi mereka memilih untuk berbuat kedurhakaan. Fafasaku, ya, mereka memilih melakukan kedurhakaan di negeri itu dibanding mereka patuh taat kepada aturan Tuhan. Kedurhakaan yang dilakukan oleh kelompok mutrofin atau kelompok elit ini, apakah itu korupsi, apakah itu penjarahan, apakah itu ketidakadilan, adalah pemicu langsung yang sah secara teologis untuk diturunkan azab berupa kehancuran total. Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Jadi kehancuran itu disebabkan si mutrofin ini. Mari kita perhatikan penjelasan tentang mutrofin dalam satu makro yang terdapat dalam surat Al-Isra, mulai ayat 11 sampai ayat 12. Ini kan ayat 16-nya nih. Iya. Ya. Ya. Rangkaian ayat 11 sampai 12 dalam surat Al-Isra dalam satu makro ya, atau unit pembahasan yang sifatnya terstruktur. Itu menjelaskan kerangka logis dan teologis mengenai keadilan Tuhan, akuntabilitas individu, dan mekanisme kehancuran suatu peradaban yang dipicu oleh perilaku elitnya. Coba kita lihat dari ayat 11 dan 12 ya. Ya. 11 dan 12. Ya, Ibu Ika, silakan Kak. Ibu Tini. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 17 ayat 11. Dan manusia mendoa untuk kejahatan sebagaimana ia mendoa kebaikan. Dan adalah manusia bersifat tergesa-gesa. Ayat 12-nya. Dan kami jadikan malam dan siang sebagai dua tanda. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari karunia dari Tuhanmu, dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu telah kami terangkan dengan jelas. Ya, ayat 11 dan 12 ini berbicara tentang landasan universal dan sifat dasar manusia. Ya.
Apa sifat dasar manusia? Manusia memiliki sifat dasar tergesa-gesa. Bahkan seringkali berdoa untuk keburukan, sebagaimana dia berdoa untuk kebaikan. Baik, Pak. Ya, yang kedua, bicara hukum kausalitas, bahwa segala perbuatan akan dibalas. Kebaikan dibalas kebaikan, keburukan juga bakal dibalas keburukan. Dan juga berbicara tentang tanda-tanda kebesaran Allah. Berupa apa? Penciptaan malam untuk istirahat dan siang untuk beraktivitas mencari karunia Tuhan. Ini adalah ayatun, ayataini, dua ayat yang terperinci untuk mencari rezeki juga menghitung waktu. Nah, dari ayat 13, berikutnya ayat 13 sampai ayat 15. Nah, sekarang pindah ke Pak Gatot, Pak. Silahkan, Pak Gatot. Terima kasih, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Dan tiap-tiap manusia itu telah kami tetapkan amal perbuatannya, sebagaimana tetapnya kalung pada lehernya. Dan kami keluarkan baginya pada hari kiamat sebuah kitab yang dijumpainya terbuka. Ya, setiap manusia telah dikalungkan catatan amal perbuatannya di lehernya. Catatan ini dianalogikan sebagai sistem rekaman diri, yaitu di otak atau pikiran bawah sadar, yang merekam semua perbuatan yang akan dikeluarkan sebagai kitab terbuka nanti hari kiamat. Nah, berikut ayat 14. Bacalah kitabmu. Cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisap terhadapmu. Ya, jadi pada hari ini atau pada hari itu manusia diminta untuk membaca kitab amalnya, dan diri sendirilah yang cukup menjadi penghitung sebagai hakim atas amal perbuatannya. Ya, nah berikutnya ayat 15. Barang siapa yang berbuat sesuai dengan hidayah Allah, maka sesungguhnya dia berbuat itu untuk keselamatan dirinya sendiri. Dan barang siapa yang sesat, maka sesungguhnya dia tersesat bagi kerugian dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak dapat memikul dosa orang lain. Dan kami tidak akan mengazab sebelum kami mengutus seorang rasul. Nah, ini bicara tentang prinsip keadilan. Ya, bahwa petunjuk atau kesesatan yang dipilih seseorang akan kembali kepada dirinya sendiri. Dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain. Artinya Allah tidak akan menyiksa atau menghancurkan suatu kaum hingga utusan dan petunjuk telah dikirimkan kepada mereka. Petunjuk ini berupa Al-Quran yang menjamin bimbingan yang lurus, keadilan, dan juga kesejahteraan. Ya, coba kita lanjut ayat 16-nya. Silakan, Pak Gatot. Ya. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka kami perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu, supaya mentaati Allah. Tetapi mereka melakukan kedurhakaan dalam negeri itu. Maka sudah sepantasnya berlaku terhadapnya perkataan ketentuan kami. Kemudian kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Nah, ini poinnya di sini. Kriminalitas mutrofin. Merekalah sebagai pemicu kehancuran sebuah negeri. Ya, jadi Al-Isra ayat 16 menjelaskan secara eksplisit mekanisme kehancuran suatu negeri yang dipicu oleh kaum mutrofin. Ya, seperti apa identitas mutrofin di ayat ini? Mereka adalah kaum yang hidup mewah. Ya,
bukan mepet sawah ya. Hmm. Ya, hidup mewah bener-bener mewah, bukan mepet sawah. Hmm. Ya, mutrofin itu diterangkan sebagai para pembesar, konglomerat, politisi, atau pejabat tinggi negara yang menggunakan kekuatan dan akses mereka untuk memonopoli dan melakukan makar. Mereka memiliki sifat serupa dengan akabir mujrim yang juga suka melakukan tipu daya. Melakukan tipu daya. Ya, nyumbang 100 juta. Bagi-bagi tuh. Hmm. Jadi dermawan. Dermawan. Tapi Padahal, korupsinya 1 triliun. iya. Ya, coba lihat surat 6, 1, 2, 3. Nah, 6. sekarang beralih ke Ibu Ibu Lina. Mangga Ibu Lina. Ya, baik Ibu. Mm-mm. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Dan demikianlah kami adakan pada tiap-tiap negeri penjahat-penjahat yang terbesar agar mereka melakukan tipu daya dalam negeri itu. Dan mereka tidak memperdayakan melainkan dirinya sendiri, sedang mereka tidak menyadarinya. 1, 2, 4-nya. Apabila datang sesuatu ayat kepada mereka, mereka berkata, kami tidak akan beriman sehingga diberikan kepada kami yang serupa dengan apa yang telah diberikan kepada utusan-utusan Allah. Allah lebih mengetahui di mana Dia menempatkan tugas kerasulan. Orang-orang yang berdosa nanti akan ditimpa kehinaan di sisi Allah dan siksa yang keras disebabkan mereka selalu membuat tipu daya. Nah, itu tuh penjahat-penjahat yang terbesar. Ya, bukan nyolong kayu bakar, Bu. Hmm. Nyolong hutan. Iya, nyolong hutan. Benar. Hutan dicolong, rakyat di nginaboboin. Hmm. Kasih bantuan nggak seberapa, rusaknya udah repot. Hmm. Ya, kembali ke yang tadi. Kembali ke pokok bahasan surat Hmm. Al-Isra tadi ya. Hmm. 17, 16 tadi. Di sini diterangkan karakternya. Gitu ya. Hmm. Mirip dengan akabir mujrim Hmm. yang suka melakukan tipu daya gitu. Hmm. Ya, tampil manis di depan rakyat tapi di belakangnya penjahat. Hmm. Hmm. Nah, ayat ini juga berbicara mekanisme kehancuran. Bahwa kehancuran terjadi ketika Allah memerintahkan kaum mutrofin ini atau para elit ini untuk mentaati petunjuk, mentaati aturan Tuhan. Tetapi mereka malah melakukan kedurhakaan. Ya, atau dalam bahasa Arabnya fafasaku. Apa konsekuensi logisnya? Kedurhakaan para elit ini menyebabkan berlakunya ketetapan Allah yang berujung pada kehancuran total negeri tersebut. Fadammarnaha tadmiron. Kami hancurkan negeri itu sehancur-hancurnya. Habis tuh luluh lantak. Ya, nah kita lanjut. Ini ayat berapa? 16, 17-nya udah ya. Nah, sekarang masuk ke 18. Masuk ke 18. Dilanjutkan, Bu. Sampai 22. Panjang, Bapak. Mangga, Ibu. Ibu Lina. Lalu, kalau gitu berganti kepada Ibu Yuli Syarif. Ibu Yuli, Baik, Ibu Tuni, terima kasih. sama-sama. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 17 Al-Isra ayat 18. Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang duniawi, maka kami segerakan baginya di dunia itu apa yang kami kehendaki bagi orang yang kami kehendaki.
dan kami tentukan baginya neraka jahanam. Ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir. Nah, ini perbedaan pilihan hidup. Ya, memilih duniawi atau memilih akhirat. Mereka yang hanya menghendaki kehidupan duniawi, yaitu kaum mutrofin tadi, akan disegerakan nikmatnya di dunia. Mereka kekayaannya berlimpah gitu. Rumahnya entah berapa biji, satu rumah berapa harganya juga nggak tahu, Bu. Oh, duitnya udah nggak kehitung tuh. Dikasih kenikmatan duniawinya, dikasih. Tetapi di akhirat mereka disediakan jahanam dalam keadaan tercela. Ya, coba masuk ke 19-nya. Dan Silakan. barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat dan berusaha ke arah itu dengan sungguh-sungguh, sedang ia adalah mukmin, maka mereka itu adalah orang-orang yang usahanya dibalasi dengan baik. Ya, ada mereka yang menghendaki kehidupan akhirat. Tidak terbuai, tidak tertipu, tidak terayu oleh kemewahan dunia. Dan berusaha dengan sungguh-sungguh. Nah, mereka juga akan dibalas dengan balasan yang baik. Nah, mereka inilah orang yang rela berkorban diri, rela mengorbankan harta, membela kaum yang lemah dan juga tertindas. Walaupun resikonya dimusuhin sama para elitnya sendiri. Iya, kebayang. Gitu. Ketika ada elit yang membela rakyat, ya dimusuhin sama teman-teman elitnya tuh. Iya. Ya begitu, tapi mereka ada yang memilih itu. Hmm. Nah, kita masuk 20 sampai 21. Hmm. Nah, kalau begitu beralih ke Ibu Ibu Yani. Silakan Bu Yani. Ya Bu, makasih. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat 17 ayat 20. Kepada masing-masing golongan baik, golongan ini maupun golongan itu, kami berikan bantuan dari kemurahan Tuhanmu. Dan kemurahan Tuhanmu tidak dapat dihalangi. Oke, 21-nya Bu. 17-21. Perhatikanlah bagaimana kami lebihkan sebagian dari mereka atas sebagian yang lain. Dan pasti kehidupan akhirat lebih tinggi tingkatnya dan lebih besar keutamaannya. Ya, artinya apa? Allah memberi anugerah kepada kedua golongan. Baik yang tadi mengutamakan kesenangan duniawi maupun yang mengejar kebahagiaan akhirat. Walaupun terdapat perbedaan derajat di dunia. Yang satu pejabat, yang satu rakyat. Pejabatnya juga ada yang jahat, ada yang baik, rakyat juga sama begitu. Nah, bagi orang-orang yang tidak terbuai kehidupan dunia, lebih mengutamakan kebahagiaan akhirat, ya mereka akan jauh lebih tinggi derajatnya di mata Tuhan gitu. Dibanding orang yang hanya mementingkan kesenangan atau mengejar kesenangan dunia. Ya, ayat 22-nya. Ini peringatan terakhirnya nih. Janganlah kamu adakan Tuhan yang lain di samping Allah, agar kamu tidak menjadi tercela dan tidak ditinggalkan Allah. Ya, jadi rangkaian ayat dari mulai ayat 11 sampai 22 ya. Ditutup dengan peringatan tegas untuk tidak menyekutukan Allah dengan Tuhan lain. Yang berarti hidup itu harus realistis. La taj'al ma'allahi ilahan akhor. Janganlah kamu adakan Tuhan lain di samping Allah. Terjemahan bebasnya gini. Hidup itu
harus realistis gitu. Ya, tidak didasari pada angan-angan kosong. Dan jauhi tipu daya yang menjerumuskan pada celaan dan juga kehinaan. Gitu ya. Nah, ini simpulan dari ringkasan surat Al-Isra mulai ayat 11 sampai 22. Nah, Al-Quran juga menjelaskan tentang ashabus shimal atau golongan kiri, yaitu penduduk neraka. Sebagaimana yang disebutkan dalam Quran surah Al-Waqiah mulai ayat 41 sampai 45 dan menerangkan ciri-ciri kaum mutrofin gitu. Kembali ke mutrofin. Nah, terutama pada ayat 45-nya. Coba kita lihat ayat 45-nya. Al-Waqiah itu 56 ayat 45. Nah, sekarang beralih ke Ibu Warnides. Mangga, Bu. Baik, Ibu. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surat Al-Waqiah ayat 45. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Ya, ini nanti kita baca dari 41-nya ya. Ini langsung ke 45-nya dulu. Iya. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewah. Berarti waktu di dunianya mereka hidup mewah-mewah. Nah, ini hidup mewah-mewah itu ciri utama penghuni neraka. Ya, disebut sebagai kaum mutrofin. Coba kita lihat dari ayat 41-nya ya. Dari 41-nya coba lihat. Surat 56 ayat 41. Dan golongan kiri. Siapakah golongan kiri itu? Oke, terus. Dalam angin yang amat panas dan air yang panas yang mendidih. Dan dalam naungan asap yang hitam. Tidak sejuk dan tidak menyenangkan. Sesungguhnya mereka sebelum itu hidup bermewah-mewahan. Coba terusin 46 sampai 48-nya ya. A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Waqiah ayat 46. Dan mereka terus-menerus mengerjakan dosa yang besar. Nah, ini karakternya, Bu. Terus-menerus dalam dosa besar, hinsil azim. Iya. Artinya mereka tidak hanya hidup mewah, tapi terus-menerus mengerjakan dosa-dosa besar. Yang merujuk kepada kemusyrikan tadi. Dan menolak ajakan untuk menjauhinya. Iya. Ya. Coba lihat terusin. 47-nya. Dan mereka selalu mengatakan, apakah apabila kami mati dan menjadi tanah dan tulang belulang, apakah sesungguhnya kami benar-benar akan dibangkitkan kembali? Jadi mereka juga mengingkari adanya hari kebangkitan. Mereka meragukan dan mendustakan hari kebangkitan setelah kematian. Bahkan mereka mempertanyakan gitu. Coba lanjut 48-nya. Apakah bapak-bapak kami yang terdahulu dibangkitkan pula? Nah, gitu. Bahkan mempertanyakan apakah nenek moyang mereka yang dulu juga akan dibangkitkan. Karena mereka mengingkari adanya hari kebangkitan, ya mereka suka-suka hidupnya di dunia. Nah, ini kan jadi suka-suka. Gitu. Nah, ini 48 ya. Coba terusin 49 sampai 56-nya nih. Masih terus nih. Surat Al-Waqiah 5649.
Katakanlah, sesungguhnya orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang terkemudian benar-benar akan dikumpulkan di waktu tertentu pada hari yang dikenal. Kemudian, sesungguhnya kamu, hai orang yang sesat lagi mendustakan, benar-benar akan memakan pohon zakum dan akan memenuhi perutmu dengannya. Sesudah itu kamu akan meminum air yang sangat panas. Maka kamu minum seperti unta yang sangat haus minum. Itulah hidangan untuk mereka pada hari pembalasan. Astagfirullah. Apakah mereka percaya peringatan ini? Tidak. Karena mereka tidak percaya ada hari kebangkitan, ya. Tadi ketika diingatkan malah tambah jadi ya. tambah jadi, tambah durhaka. Iya. Gitu. Tambah. Gitu ya. Nah, jadi ayat-ayat ini menjelaskan bahwa penduduk neraka adalah mereka yang diberi kenikmatan dunia hidup mewah, tetapi tidak bersyukur, bahkan terus-menerus berbuat dosa-dosa besar, melakukan kerusakan, dan mereka mengingkari adanya hari kebangkitan. Ya, balasannya lah seperti itu. Ya, nah, penjelasan berikutnya adalah berbicara tentang manifestasi kontemporer. Maksudnya kejahatan kaum mutrafin dan krisis ekologi. Jadi apa hubungannya antara kejahatan mutrafin dengan krisis ekologi? Di era modern, kedurhakaan mutrafin tidak hanya merusak tatanan moral dan ekonomi, tetapi juga secara fisik menghancurkan alam, menjadikan bencana alam sebagai bukti fisik dari kerusakan yang mereka ciptakan. Ya, apa yang terjadi? State capture sebagai mekanisme kejahatan mutrafin. Kaum mutrafin kontemporer menggunakan kekayaan mereka untuk menciptakan impunitas dan kekebalan hukum. Banyak duit. Hukum dibeli. Nah, fenomena ini disebut dengan penangkapan negara. Negara ditangkap sama dia. State capture namanya. Di mana kelompok elit ini berhasil membeli, mengendalikan, atau memengaruhi secara kuat proses legislasi dan penegakan hukum demi kepentingan bisnis mereka. Nah, dalam skema state capture tadi, penjarahan kekayaan negara yang selaras dengan sifat mutrafin tadi dilindungi oleh payung hukum yang mereka ciptakan sendiri. Iya. Jadi mereka buat payung hukum untuk melindungi kepentingan dia juga. Iya. Ya, apa namanya KPH? Apa tuh? Penyalahgunaan wewenang. Nah, kejahatan mereka bergeser dari sekedar korupsi, kejahatan terorganisir, di mana alam menjadi komoditas utama yang dieksploitasi tanpa batas, Bu. Habis-habisan. Itu yang terjadi. Ya, jadi ada namanya state capture sebagai mekanisme kejahatan mutrafin tadi. Jadi mereka beli hukum gitu untuk melindungi kejahatan mereka. Siapa yang bisa menangkap mereka? Hukumnya dia beli. Ya, nah yang kedua berbicara tentang data spesifik berupa kehancuran ekosistem dan bencana alam.
Kerusakan ekosistem adalah wajah paling lugas dari kerusakan yang dilakukan oleh kaum mutrofin, para elit tadi, yang melampaui batas dalam eksploitasi. Apa di antaranya? Peningkatan frekuensi bencana hidrometeorologi. Kita bicara data. Menurut data BNPB, apa BNPB itu? Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Sepanjang tahun 2024, Indonesia mencatat ribuan kejadian bencana. Misalnya, 2.107 bencana per Januari sampai 2025. Dengan mayoritas didominasi oleh bencana hidrometeorologi, banjir, dan tanah longsor. Itu dominasinya, Bu. Jadi bencana yang ribuan tadi didominasi oleh banjir dan longsor. Frekuensi bencana ini bukan lagi murni alamiah, melainkan dipicu oleh kerusakan alam di hulu. Satu. Yang kedua, bicara deforestasi sebagai sumber bencana. Tingginya bencana banjir dan tanah longsor adalah cerminan dari kondisi lingkungan yang rusak oleh masifnya pembukaan lahan, deforestasi, dan degradasi hutan di hulu, DAS, daerah aliran sungai. Kasus bencana banjir, bandang, dan lahar dingin di Sumatera bulan Mei 2024 menewaskan puluhan orang. Dan pakar lingkungan menyebut bencana ini diakibatkan oleh kerusakan ekosistem hutan di hulu DAS, daerah aliran sungai. Aktivitas ilegal logging, penambangan ilegal, dan alih fungsi lahan yang masif yang seringkali didukung oleh izin yang korup adalah sumber keuntungan bagi kaum mutrofin, elit-elit yang jahat tadi. Tapi menjadi sumber kematian bagi rakyat. Sumber keuntungan bagi para elit, tetapi menjadi sumber kematian bagi rakyatnya. Yang ketiga, ancaman di pesisir dan laut. Kerusakan juga meluas ke ekosistem bahari. Sebagai contoh, sekitar 30% dari 2,5 juta hektar terumbu karang di Indonesia mengalami kerusakan. Kerusakan ekosistem laut dan pesisir ini menghilangkan penyangga alami, meningkatkan resiko bencana abrasi dan gelombang pasang, serta merusak mata pencaharian nelayan kecil. Belum lagi lautnya dibenteng, ditembok. Ya udah, nelayan kecil makin menjerit aja udah. Dipagar lagi lautnya lagi. Ya udah, rakyat makin kejepit aja nih. Ya. Telah tampak kerusakan di darat dan di laut akibat perbuatan tangan-tangan manusia. Secara logis, eksploitasi sumber daya alam secara besar-besaran yang hanya menguntungkan segelintir elit mutrofin dan didukung oleh impunitas politik adalah
implementasi nyata dari sifat tarofa atau mutrofin yang berujung pada tadmiron, kehancuran total, yang kini dirasakan melalui krisis ekologi dan bencana yang berulang. Kedurhakaan mutrofin atau elit-elit yang jahat itu tadi kini berwujud dalam malapetaka ekologi. Sebagai contoh nyata, bencana banjir bandang dan longsor di Aceh, Sumatera Barat, dan Sumatera Utara menjelang akhir tahun 2025 telah menewaskan lebih dari 830 jiwa menurut data yang terbaru dari Abah Google, dan membuat jutaan orang terdampak. Para pakar menegaskan bahwa tragedi kemanusiaan ini bukan semata-mata curah hujan, melainkan manifestasi dari kerentanan ekologi akibat kerusakan hutan di hulu DAS tadi. Ya, data juga menunjukkan bahwa di beberapa DAS apa tadi? Daerah aliran sungai. Ya, data juga menunjukkan bahwa di beberapa daerah aliran sungai terdampak di Aceh kerusakan mencapai 75%. Ya Allah. Suatu bukti tak terbantahkan bahwa kerusakan yang dilakukan oleh para elit atau para mutrofin atau penjahat yang besar tadi, Bu, pembesar yang jahat, atau namanya penjara sumber daya namanya, kini berubah kehancuran total bagi bangsa. Tadmiron tadi, fadamarna tadmiron. Halo? Ya. Ya, Kang. Terusin jangan nih. Terusin, Kang. Terusin dong, Pak. Haru, Pak. Kita bicara data terkini. Saya cari informasi. Data terkini bencana banjir dan longsor. Longsor Sumatera. Bencana banjir bandang dan tanah longsor yang melanda wilayah Sumatera bagian utara, Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat akhir November ya, dan awal Desember 2025 menjadi contoh tragis dari konsekuensi kehancuran ekosistem. Iya. Ada data yang saya cari, data korban dan juga dampak. Korban meninggal dunia, data spesifik per 4-5 Desember ini, belum yang sekarang nih. 836 jiwa meninggal. Ini data resmi dari BNPB. Korban hilang 517 jiwa. Tapi ini masih bersifat dinamis. Terdampak, jumlah terdampak lebih dari 3,3 juta jiwa. Ini bukan main-main ini. Luar biasa. Luar biasa. Ya, kerusakan rumah diperkirakan puluhan ribu, udah nggak kehitung deh. Rumah rusak berat, rumah sedang, rusak ringan gitu. Iya. Termasuk kerusakan material dan infrastruktur dalam skala besar. Termasuk 271 jembatan hancur, 282 fasilitas pendidikan rusak, Bu. Ya Allah. Hanya gara-gara segelintir elit coba tadi. Ya. Lalu kita bicara hubungan dengan kerusakan ekosistem. Para ahli dan pihak berwenang sepakat bahwa tingkat kehancuran yang masif ini bukan semata-mata cuaca ekstrim, melainkan hasil dari kombinasi cuaca buruk dengan kerentanan ekologis wilayah
Gara-gara tadi keserakahan sebagian para elit tadi. Elit. Kaum Apa jenis mutrofin. kerusakannya? Degradasi hutan hulu DAS. Data dan pernyataan pakarnya. Jadi ada pakar UGM yang menyebut bencana banjir bandang di Sumatera adalah akibat kerusakan ekosistem hutan di hulu daerah aliran sungai. Apa indikasinya? Air coklat atau air kecoklatan yang bergulung deras membawa batang kayu dan lumpur jutaan kubik, menandakan keruntuhan ekosistem penyangga. Apa keterkaitan dengan para elit mutrofin tadi? Keuntungan dari penebangan. Iya, kayu Keuntungan dari penebangan dan pembukaan lahan, illegal logging, atau izin ekspansi yang korup mengalir kepada para elit mutrofin tadi. Sementara kerugian bencana ditanggung masyarakat rakyat. atau rakyat. Jenis kerusakan yang lain, lahan kritis dan tutupan hutan. Ini data dari, ya, ambil di Google ya. Menteri Kehutanan saat raker DPR mengungkapkan adanya perubahan tutupan lahan yang signifikan di lokasi terdampak. Di 13 daerah aliran sungai terdampak di Sumatera Utara, terdapat 207.482 hektar lahan kritis. 207.482 hektar lahan kritis. Nah, lahan kritis ini menunjukkan kerusakan yang diizinkan atau diabaikan oleh aparatur negara yang seharusnya menjaga keseimbangan alam Indonesia. Kerusakan yang lain, kerusakan daerah aliran sungai di Aceh. Di Aceh, daerah aliran sungai yang terdampak bencana mengalami kerusakan parah. Contohnya, daerah aliran sungai Pesangan yang semula luasnya 245.323 hektar dilaporkan rusak dan kerusakannya mencapai 75,04%. Ya, hampir 76%. Ya. Kerusakan daerah aliran sungai yang ekstrim ini adalah indikasi langsung dari praktek eksploitasi yang melampaui daya dukung lingkungan. Ya, sekarang bicara akar masalahnya. Akar masalahnya apa? Desakan untuk moratorium izin tambang dan perluasan kebun sawit ditekankan oleh lembaga-lembaga lingkungan. Karena praktek-praktek ini beresiko mendorong konversi hutan alam. Ya, apa keterkaitannya dengan para elit mutrofin? Ekspansi komersial yang masif dan tidak berkelanjutan adalah cermin dari kerakusan dan sifat para elit mutrofin tadi. Halo? Ya. Ya. Hutan kita tinggal berapa persen? Aduh, udah dikasih Allah tapi nggak dipakai. Udah, penutup aja. Ini jadi gemeter ngomongnya. Iya. Ya. Kehancuran peradaban sebuah bangsa sebagaimana yang diperingatkan dalam Al-Quran tidak datang tiba-tiba. Ia berawal dari kedurhakaan yang dilakukan oleh para elit mutrofin yang terbuai oleh kemewahan. Kedurhakaan ini bermetamorfosis di era modern menjadi kejahatan sistemik
dan kejahatan ekologis. Nah, untuk memutus rantai kehancuran ini, yang diperlukan bukan hanya penegakan hukum terhadap kasus-kasus korupsi individu, tapi juga reformasi struktural, politik, dan moral yang radikal. Bangsa harus memutus jaringan elit mutrofin yang menciptakan state capture. Hukum dibeli, pejabat dikendalikan, legislatif juga dikendalikan. Serta kembali kepada prinsip keadilan dan menjaga amanat lingkungan agar terhindar dari ketetapan Allah berupa kehancuran yang sehancur-hancurnya. Halo? Iya, Kang. Para elit, sadar. Mumpung masih ada waktu. Iya. Menunggu lebih hancur lagi. Ya. Nah, tadi beberapa saat sebelum buka Zoom, saya otak-atik bikinlah lagu. Oh. Mau diputar lagi? Iya, Kak. Boleh, Kang. Coba diputar lagi lagunya Konteksnya tadi. sangat sesuai sekali dengan situasi sekarang. Ya, biar agak reda dulu ya emosinya. Bukanlah datang tiba-tiba, runtuhnya sebuah peradaban. Al-Quran telah beri tanda, berawal dari kedurhakaan oleh mereka yang terbuai oleh indahnya kemewahan. Para mutrafin yang lalai lupa akan sebuah kewajiban. Mereka bukan kaya biasa, pemuka yang terpandang nama, pegang kendali sumber daya, jejaring kuat tiada jeda, konglomerat politisi pejabat bersatu dalam satu ikatan, lahirkan penjahat besar yang curang, merusak sistem dan tatanan. Kedurhakaan bermetamorfosa jadi korupsi, kejahatan sistemik, juga hancurkan alam semesta, kejahatan ekologis yang dramatik. Mereka ciptakan state capture, negara dalam genggaman erat, mengabaikan keadilan dan nurani, mencari untung tak terbatas.
saja takkan cukup. Reformasi haruslah radikal, mutusin rantai yang terlanjur keruh, bangkitkan moral dan struktural, kembali pada prinsip keadilan, jaga amanah lingkungan suci, agar bangsa terhindar dari kehancuran, kembali pada ridho ilahi. Nuhun, Kang. Ini Kang Iip yang Begitu, buat ya. ini silahkan ada komentar. Iya. Aduh, ini konteks konteks Al-Quran ini mesti disebarluasin ya, bahwa para elit kali sadar bahwa ini sudah ada di Al-Quran gitu loh, sehingga mereka paling tidak diharapkan bisa mengurangi kezoliman mereka gitu. Dan kan juga banyak dari yang merusak tuh yang secara KTP adalah seorang Muslim ya, begitu. Sehingga moga-moga merasa teringat bahwa ini ada konsekuensi yang sangat sahih ya dari Allah gitu kan, gitu. Itu yang kepikir oleh saya, Kang Iip, itu. Mangga teman-teman, kalau Kang, ini sudah sangat hedon ya, sudah sangat hedon, dan eh, secara sistemik memang Indonesia disasar oleh para pemain global untuk dikerdilkan kan, gitu, dihancurkan secara moral maupun mental untuk mereka jadi mudah di mudah diperdaya gitu loh. Orang kita mudah diperdaya, padahal orang kita itu eh, seharusnya bisa melihat pada ketentuan-ketentuan Allah yang ada di Al-Quran itu. Begitu menurut saya, Kang Ip, yang saya bisa komentari ini jadi sebuah data sahih yang bisa eh, jadi pengingat ya kepada semuanya, bahwa kita hidup tidak berlebihan, bermewah-mewahan, eh, yang akhirnya hanya akan menimbulkan ketidakadilan ya. Karena saya melihat kan secara nature manusia kalau sudah apa, sudah terikat oleh materi ya, materi duniawi itu nggak puas-puas ya. Mau 1 triliun menjadi 10 triliun nggak cukup, makin aja makin makin besar gitu. Gitu teman-teman, semoga teman-teman menggunakan kesempatan kita untuk bisa berdialog dan eh, apa yang bisa kita lakukan di lingkungan kita ya, begitu. Dan sepakat sekali yang dituliskan oleh Kang Iip bahwa harus ada transformasi yang sangat fundamental ya. Saya rasa eh, saat ini sedang dilakukan transformasi fundamentalnya bangsa kita ya, dengan upaya-upaya memberantas korupsi dan banyak upaya-upaya lain. Namun ngebayang eh, para penguasa keuangan itu berusaha untuk menggagalkan atau apa ya, mengganggu proses transformasi ini karena mengganggu kepentingan mereka, kepentingan oligarki dan para
pejabat yang memegang kekuasaan. Itu. Gitu Kang Ip, teman-teman. Iya, Tentang silakan teman-teman yang mau sharing atau mau berbagi, silakan. Sharing. Assalamualaikum Kang Ip, sharing. Mas Anja ya? Silakan. Gini ya, mungkin saya juga pernah bicara di internal ya. Kelihatannya pemerintah kita nih kalau secara umum ya, itu perlu, ini mungkin bisa di mute aja ya, biar bisa tidak direkam ya mungkin ya. Apa perlu di stop Untuk dulu ya? internal. Rekamannya di Stop dulu aja, ya? Kang. Di pause dulu ya. Udah kita tutup Ya. dulu ya sementara ya. Nanti kita lanjut. Ini stop rekamannya dulu ya. Ya. Ya, baik. Terima kasih ya. Yuk.